Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prince Ilmu Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Karena ada hadiah kan kita juga yang bingung, tapi ya semua tuh bisa ada strateginya sih. Tapi dalam memberikan pujian pun bahkan gitu ya, kita pun sebaiknya menghindari memberikan kata sifat gitu. Kayak misalnya kamu pinter, kamu misalnya kamu tuh cantik dan sebenarnya jangan terlalu sering. Artinya tetap lah ya, mungkin kita kan pasti juga itu udah terbiasa. Jadi nggak apa-apa, tapi kalau bisa kata kerjanya, misalnya gini, ketika anak menunjukkan inisiatif gitu ya, wah, Miss seneng banget kamu hari ini taruh tas sendiri di loker misalnya gitu tanpa Miss kasih tahu. Atau misalnya kalau orang tua di rumah juga bisa kasih tahu, wah hari ini kamu udah tahu ya pelajaran apa, kamu udah siapin bukunya sendiri ya, lebih ke perilakunya. Jadi anak tahu secara spesifik perilaku apa nih yang diharapkan gitu. Jadi dia akan cenderung mengulangi perilaku yang diharapkan. Tapi kalau misalnya kata sifat, takutnya anak misalnya dibilang kamu tuh anak pinter. Nah, apakah kita seumur hidup, Miss, akan selalu merasa pintar? Iya. Ada nggak pelajaran yang kita kesulitan? Pasti ada ya, walaupun kita paham nih, oke, aku pinter di bidang ini, aku mungkin kurang di bidang ini. Tapi kalau anak nih udah di doktrinnya gitu ya, selalu diapresiasi, kamu pinter, kamu pinter, kamu pinter. Ketika dia menemui kesulitan dalam belajar, dia cenderung jadi lebih mudah down. Atau biasanya, jangan sampai ya, ada anak yang jadi jatuhnya nyontek. Yang penting supaya nilaiku bagus, supaya aku tidak kehilangan predikat pintar. Pintar. Iya, jadi kalau kita fokusnya ke perilaku, kayak mama seneng kamu belajar sendiri, mama seneng kamu ngerjain tugasnya sendiri, walaupun masih ada yang salah nggak apa-apa, tapi mama seneng banget kamu tadi udah ngerjainnya mandiri. Nah, itu yang kita pengen, supaya dia tahu bahwa bukan hasilnya yang penting, tapi proses perilakunya gitu sih, Miss, kira-kira. Oh iya, ya mungkin setelah itu juga anak-anak bisa merasa senang ya, mungkin setelahnya bisa diulangi kembali. Iya, betul. Kegiatan positif itu supaya mendapat apresiasi dari orang tua atau gurunya. Yes. Nah, Kak, sekolah kami ini kan sekolah inklusi ya, Kak. Ada beberapa siswa kami yang juga anak berkebutuhan khusus. Nah, gimana sih Kak cara kami sebagai guru di sekolah maupun orang tua nih di rumah untuk dapat mengenali potensi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini? Oh ya, wah luar biasa ya. Keren banget nih, berarti ada anak-anak kebutuhan khususnya juga ya, Miss ya, dan itu pasti mungkin lebih menantang. Tapi sebenarnya kalau kita bicara gimana menemukan potensinya, kurang lebih sama gitu ya dengan anak yang non ABK, tapi yang penting kita sesuaikan dengan level kemampuan mereka. Artinya kalau ABK-nya misalnya kalau special needs-nya misalnya berupa tunagrahita gitu ya, kan ada yang mampu didik, mampu latih gitu ya. Nah, kita harus sesuaikan. Kalau anak ini termasuk yang mampu didik, nah berarti kira-kira mungkin bisa nih gitu, nggak terlalu jauh daripada anak-anak yang non ABK. Tapi kalau yang mampu latih, ya mungkin kita fokusnya lebih ke yang penting ngajarin dia self care gitu ya, menjaga diri sendiri, mulai dari dia mampu mandiri, makan sendiri, misalnya mandi, berpakaian. Lalu juga berikutnya life skill yang sederhana, misalnya kayak membersihkan rumah gitu ya, membersihkan tempat tidur sendiri. Dia bisa bertransaksi pakai uang gitu ya. Sebenarnya itu sih, Miss, dan saya yakin Miss juga pasti sudah lebih paham gitu tentang apa yang sebaiknya diajarkan. Tapi kalau mencari potensinya sebenarnya nggak terlalu beda, tapi memang kadang fokus kita nggak perlu ke situ. Kadang fokus kita yang penting ajarkan dulu yang lebih basic lagi gitu. Karena kebutuhan untuk kebutuhan yang dasar itu kan yang harus lebih kita kuatin dulu. Gitu sih kira-kira, Miss. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana sih cara melatih anak agar bisa konsisten mengembangkan potensinya? Oke, wah ini pertanyaan menarik sekali karena jawabannya adalah
nggak apa-apa nggak konsisten. Apa bukan nggak apa-apa nggak konsisten? Artinya gini, tidak konsisten itu wajar. Kita pun pasti susah ya Miss, istiqomah tuh ya Miss, ya Allah. Kita aja orang dewasa pasti mengalami kesulitan yang namanya selalu konsisten. Pasti ada saatnya di mana kita jenuh dan bosan. Dan itu nggak apa-apa. Justru sebenarnya kita perlu mengajarkan anak untuk kenal, lebih mengenali dirinya. Kapan dia ngerasa dia butuh break sejenak, gitu ya, break sejenak. Ya udah gitu. Yang penting setelah kamu udah break, kamu udah lebih ngerasa relax, yuk kita mulai lagi. Itu sebenarnya lebih penting daripada kita memaksakan anak selalu ikut rutinitas gitu ya. Yang itu sebenarnya juga sesuatu ekspektasi yang mungkin nggak realistis ya Miss. Kita aja sampai orang dewasa aja nggak bisa kok gitu selalu konsisten. Pasti ada jenuhnya dan kita butuh break. Dan itu nggak apa-apa. Justru kita harus kenali, melatih anak untuk kenal kapan dia butuh break. Itu. Nah tapi kalau kita pengen mengasah rutinitas, bisa. Tapi mindset kita gitu ya, mom, dad, miss, bahwa boleh kok, kadang anak bosan boleh, tapi kita tetap perlu mengasah. Gimana cara ngasahnya? Aku share screen lagi ya, miss. Di sini ada sedikit tips sih untuk gimana caranya supaya anak, nah, lebih konsisten. Di sini saya kaitkan dengan yang namanya, oke. Ketika kita pengen anak konsisten nih, mungkin sebenarnya yang pengen kita kembangkan adalah sesuatu yang kita sebut motivasi internal. Jadi kita pengen anak kita tuh melakukan sesuatu emang dorongannya dari dalam diri. Karena itu yang membantu anak jadi lebih konsisten juga. Gitu. Kalau kita dari luar terus gitu, ayo kalau kamu mau les nanti mama kasih permen misalnya gitu ya. Nah itu akan capek gitu. Dan juga motivasinya sifatnya nggak internal, nggak dari dalam diri. Nah kalau kita mau mengembangkan motivasi yang internal untuk mendukung konsistensi tadi, yang pertama adalah buat kegiatan menjadi menarik. Sudah pasti namanya anak-anak gitu ya, kalau kegiatannya menarik, pasti dia seneng gitu. Pasti dia akan, ih seru nih, yang kemarin seru banget, aku mau lagi gitu. Jadi buatlah seru. Serunya pun macam-macam. Misalnya banyak sekali anak-anak tuh dengan pelajaran matematika tuh udah cemas duluan gitu. Padahal kalau kita kaitkan kegiatan matematikanya sama sesuatu yang seru gitu, itu sangat bisa gitu, misalnya dengan kegiatan jual beli kan seru, dan atau misalnya kegiatan monopoli dan seterusnya. Jadi buat kegiatan menjadi menarik itu penting. Lalu yang kedua, bangun rutinitas. Nah, ketika udah menjadi rutinitas atau menjadi kebiasaan, biasanya akan lebih konsisten gitu ya, mom, dad. Jadi penting nih, memang kita bangun rutinitas ini, kita bangun, kita masukkan ke dalam jadwal hariannya. Gitu, misalnya apa lesnya, ya kita masukkan ke jadwal les. Jadi anak udah tahu, abis ini, hari ini adalah waktunya les dan seterusnya. Nah, ini juga penting. Turunkan tugas menjadi langkah-langkah sederhana. Ketika misalnya anak terlihat nggak mau, nggak konsisten dalam melakukan kegiatan yang merangsang potensinya tadi, kita cek dulu nih, jangan-jangan terlalu rumit untuk dia. Jadi perlu kita breakdown menjadi tugas-tugas yang lebih sederhana. Misalnya ketika disuruh bikin sebuah prakarya gitu ya, aduh, anak nggak termotivasi ternyata karena terlalu ribet, ya udah kita breakdown dulu. Kita bikin sketsanya dulu ya hari ini, besok kita warnain dan seterusnya. Kira-kira gitu. Nah, dan yang terakhir juga yang penting untuk mengembangkan motivasi internal adalah bantu anak memahami pentingnya kegiatan itu untuk keseharian mereka gitu, atau untuk masa depan mereka gitu. Misal balik lagi nih ke matematika ya, anak nggak termotivasi gitu ya belajar matematika, ya udah berarti kita jelasin matematika itu tahu nggak sih buat apa gitu ya. Kalau yang anaknya suka bikin kue itu pakai matematika juga loh gitu. Kita jelasin bahwa nanti nimbang-nimbang bahan itu juga perlu pakai kemampuan matematika. Kita beli barang yang kamu suka itu juga pakai matematika dan seterusnya. Jadi kita harus kaitkan apa yang dia kerjakan sekarang nih untuk masa depan dia pentingnya apa. Atau kita atau misalnya tadi potensi anak kita tahu dia jago main musik gitu ya. Tapi ketika lagi menjalani les musiknya kadang dia suka bosan, suka jenuh gitu ya. Kita ingatkan lagi gitu. Kamu kan katanya cita-citanya pengen jadi musisi yang bisa manggung di panggung internasional. Nah, gitu. Nah, ini udah kaitan dengan yang berikutnya, vision board gitu. Kita ajak anak-anak, yuk kita bikin kamu impiannya apa sih gitu. Kalau kamu udah gede, apa sih kamu pengen punya apa? Pengennya gimana? Pengennya apa? Nah, itu yang bisa kita bantu supaya anak tidak termotivasi terus kalau dia lagi bosan
Mama juga sampai sekarang kadang bosen kok nyetrika mulu. Bener kan Mom, Dad? Kita kalau disuruh nyetrika juga ada bosennya ya. Jadi boleh kita kasih ternyata mama tuh juga pernah, anak tuh kan polos banget ya. Mama emang pernah bosen juga? Ya pernah, mama tuh juga pernah bosen. Kalau mama bosen ya mama istirahat dulu sebentar. Nanti kalau udah istirahatnya selesai, mama lanjutin lagi. Kalau mama nggak lanjutin, nanti kamu pakai baju apa? Kalau mama nggak nyetrika, misalnya gitu ya. Jadi anak juga tahu, ketika dia bosan, ya udah kamu bosan ya, capek ya. Oke, tapi kita lihat yuk vision boardnya yuk. Kamu nanti pas gede kan katanya pengen jadi musisi terkenal. Nah, kira-kira perlu latihannya gimana ya? Harus rajin latihan nggak? Dan seterusnya. Gitu. Jadi pahami dulu kalau anak lagi bosan dan jenuh. Berikutnya apresiasi usaha, gitu ya. Selalu apresiasi usaha dan kegagalan itu boleh. Nah, itu yang penting juga. Ketika anak misalnya merasa menemui kesulitan gitu ya, ketika mempelajari sesuatu, ketika sedang tadi mengembangkan potensinya kan pasti dia akan menemui kesulitan di tengah jalan. Nah, itu kita jangan, kok gitu sih? Masa kayak gitu aja nggak bisa gitu ya. Jangan, tapi oh masih sulit ya, yaudah yuk coba sini mama, ada yang bisa dibantu gitu, atau kayak kita kasih apresiasi, oke, kamu udah berusaha, hasilnya belum sesuai ekspektasi kamu, ya nggak apa-apa, nanti kita coba lagi ya, dan seterusnya. Jadi itu sih Mom and Dad kira-kira untuk menjaga konsistensi. Tapi jangan lupa poin yang pertama ya Mom, boleh kalau anak bosen jenuh itu boleh, jangan dimarahin, nanti anak malah merasa malah cemas. Iya, nanti malah merasa tertekan ya Kak. Betul sekali, betul. Oke, jadi harus paham nih Moms and Dad bahwa it's okay kalau anak-anak bosan. Kadang kita pun sebagai orang tua pasti juga ada kalanya kita bosan ya Kak. Betul sekali. Iya. Justru karena setelah kita break, baru setelah itu kita mulai lagi rutinitas tersebut, biasanya kita akan mulai segar kembali, semangat kembali. Sama juga seperti anak-anak. Nah, Kak, di masa pandemi ini kan semuanya serba dibatasi nih, Kak. Bepergian dibatasi, kegiatan-kegiatan pun dibatasi, kegiatan di luar rumah. Nah, gimana sih, Kak, cara orang tua mengembangkan potensi anak ini di masa pandemi? Iya, ini emang menantang banget ya, Miss. Aku pun juga merasakan gitu ya, jadi pengen ngelesin anak berenang juga jadi bingung gitu ya kalau pandemi gini. Memang mau nggak mau kita ya sedikit menurunkan ekspektasi, tapi kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin media-media elektronik yang sekarang kan udah banyak ya Miss, kayak kelas-kelas virtual gitu, kelas jarak jauh gitu, klub-klub buat anak-anak tapi memang sekarang virtual, nggak apa-apa, itu menurut aku ya itu bisa kok gitu dilakukan. Paling nggak anak jadi punya eksplorasi, walaupun mungkin eksplorasinya tidak seoptimal kalau kita lakukan tatap muka, tapi dengan kelas-kelas jauh itu bisa dilakukan kalau kita mau. Tapi kalaupun misalnya selain itu gitu ya, kita juga bisa kok memanfaatkan misalnya aplikasi-aplikasi gitu ya. Jadi selain tadi ikut kayak kelas-kelas virtual, aplikasi-aplikasi zaman sekarang tuh juga sebenarnya bagus-bagus banget untuk mengembangkan potensi anak, tuh banyak banget yang aplikasi tentang matematika, aplikasi tentang bahasa, aplikasi tentang apalagi olahraga. Banyak kalau kita mau explore, kita bisa manfaatkan itu. Jadi teknologi kita manfaatkan untuk di kondisi pandemi ini sangat bermanfaat lah sebenarnya gitu. Selain itu misalnya dengan kita misalnya searching di Google juga boleh. Apalagi kalau anaknya udah mulai agak besar, bisa diajak diskusi. Yuk kita cari tahu yuk. Waktu itu kamu suka nanya-nanya ya tentang Mama kalau udah gede aku pengen jadi apa? Misalnya dia pengen jadi peneliti. Kita lihat yuk di Google yuk kalau peneliti tuh ngapain aja sih kegiatannya, kita googling sama-sama misalnya kayak gitu. Bisa. Pokoknya memang kalau di pandemi ini media teknologi tuh harus kita manfaatkan dengan baik gitu. Balik lagi makanya tadi kita harus update terus ya Miss ya, harus banyak belajar karena ternyata banyak aplikasi yang bagus gitu. Jadi teknologi itu bukan sekedar YouTube gitu. Kita tahunya kan mungkin anak YouTube, game-game apa Roblox, Minecraft, ternyata aplikasi yang edukatif tuh juga banyak sekali gitu. Perlu kita eksplor. Walaupun di masa pandemi ini ternyata banyak sekali cara yang bisa kita lakukan ya Kak ya. Iya. Lah kemudian untuk selanjutnya nih, mulai usia berapa Kak
kita bisa mendaftarkan anak-anak kita ke kursus nih Kak atau les? Oke. Nah, ini memang sangat tergantung sih, Miss. Tergantung kursusnya kursus apa, gitu. Lesnya les apa. Kalau misalnya lesnya sifatnya olahraga, kita lihat juga nih olahraganya apa. Kalau misalnya berenang, wah itu bagus banget. Dari usia dini pun bisa, gitu ya. Anak bayi, bahkan kan ada yang aqua baby ya, itu bisa dari sedini mungkin. Tapi kalau misalnya olahraganya apa? Misalnya kasti, misalnya apa? Baseball gitu ya, tapi anaknya megang baseballnya apa tongkatnya aja masih keberatan ya, itu berarti nanti dulu. Jadi kalau kita mau memasukkan anak ke sebuah les, kita lihat dulu ini kegiatannya apa. Jadi sangat tergantung kegiatannya apa, kita sesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang mereka. Seperti misalnya main gitar. Nah, gitar ini kan sangat pakai motorik halus ya, Mom, Dad, memakai jari jemari atau kita sebutnya motorik halus. Kalau anak usia dini, biasanya motorik halusnya memang belum kebentuk dengan optimal. Jadi mungkin itu nanti gitu. Jadi sangat tergantung. Jadi kita harus balik lagi ya, tugas orang tua. Aduh, ternyata banyak ya. Kita perlu baca juga nih tahapan tumbuh kembang gitu. Kalau misalnya anak usia dini, baiknya apa? Kalau usia dini menurut aku kayak misalnya olahraga sih yang bagus, tapi olahraganya pun kita lihat-lihat. Misalnya kayak berenang gitu, itu baik. Atau misalnya apa? Les apa lagi ya Miss ya? Misalnya, nah kalau bahasa juga. Nah, bahasa misalnya kita mau nambahin bahasa asing nih, nah berarti kita lihat dulu nih kemampuan anak kita dalam bicara bahasa ibunya, maksudnya bahasa utamanya udah ajak belum? Kalau bahasa utamanya belum ajak, kalau ditambah bahasa asing, khawatirnya nanti kebingungan gitu. Jadi sangat tergantung kegiatannya, gitu sih Miss. Harus kita sesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang. Tahapan, iya benar sekali. Nah, mungkin nggak Kak, untuk potensi anak itu baru bisa terlihat ketika usia remaja? Oke, yes. Ini gini, kalau kita bicara, nah kalau kita balik lagi ke definisinya tadi, potensi itu bawaan, sebenarnya harusnya sejak dini kita udah bisa mengenali, tapi balik lagi, terkadang kita sebagai orang tua kadang kurang jeli gitu ya untuk mengenali potensi. Padahal dari kecil tadi yang seperti saya katakan udah kelihatan nih anak senangnya ngomong, senangnya berdebat, kita cuma ngeliatnya dulu nih anak ngelawan gitu ya, padahal ternyata dia jago verbalnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara potensi dari usia dini sebenarnya udah tampil, pasti anak udah memberikan petunjuk. Tapi kadang kita sebagai orang tua yang suka nggak peka. Oleh karena itu penting sih untuk kita nih sekarang refleksi nih, kita ingat-ingat lagi, anakku dari kecil tuh yang menonjol apa ya gitu. Hal-hal yang kita mungkin anggap remeh gitu ya, tapi itu bisa jadi petunjuk sebenarnya gitu. Jadi bisa kita ingat-ingat lagi nih, flashback ya, anakku nih kira-kira potensinya apa. Jadi kalau kita bicara potensi sebenarnya harusnya udah dari dini, tapi kita harus jeli. Tapi kalau bicara minat, nah minat ini nih yang ketika misalnya tadi minat itu kan melalui proses belajar. Ketika anak dari kecil memang kurang mendapatkan eksplorasi, kurang terpapar gitu ya, artinya dia nggak banyak dikasih stimulasi, bisa aja nih minatnya jadi nggak muncul. Sampai remaja dia nggak kelihatan mungkin tampak tidak berminat gitu terhadap banyak hal. Nah kalau minat bisa aja nih munculnya agak terlambat. Tapi jadi sebaiknya kita kasih eksplorasi sebanyak-banyaknya. Tapi kalau potensi sebenarnya enggak. Makanya saya sarankan orang tua kita flashback yuk. Setelah sesi ini kita sama-sama flashback ya. Anakku dari kecil apa sih yang menonjol gitu. Kita harus sering-sering flashback. Gitu, kita ingat-ingat lagi. Dan untuk minat kita berarti harus kasih banyak paparan gitu. Dan paparan tidak harus berupa les ya Bapak Ibu ya. Les kalau bisa ngasih les ya alhamdulillah bagus. Tapi kan les perlu biaya. Balik lagi manfaatkan teknologi. Download aplikasi. Baca buku. Itu juga bisa kita jadi tahu, oh dia senangnya tuh buku yang tema-tema apa dan seterusnya. Jadi kalau kita mengeksplorasi minat tidak selalu lewat les. Itu bisa lewat teknologi dan baca buku. Kira-kira gitu nih. Banyak sekali ternyata ya Kak untuk bisa mengeksplorasi potensi anak.
Nah, Iya. Sekarang kan banyak nih ya Kak, tes minat bakat. Apakah tes-tes seperti itu efektif? Salah satunya kan Miss Dewi pernah dengar nih yang cukup populer, tes minat bakat melalui sidik jari. Nah, apakah tes tersebut itu bisa dijadikan acuan untuk orang tua? Oke, yes, pertanyaan yang menarik banget nih, Miss Dewi. Karena, nah kalau kita bicara tes minat bakat, kalau tes sidik jari itu memang tidak kita pelajari di psikologi gitu. Jadi kalau di psikologi kita memang belajarnya tes minat bakat yang psikologis gitu. Karena balik lagi nih kalau kita kembali ke definisinya, minat itu kan ada proses pembelajaran. Artinya di situ ada faktor belajar, tidak semata-mata yang sifatnya bawaan. Makanya kalau misalnya di psikologi kita mengaksesnya itu selain ada tes yang mereka harus kerjakan sendiri, biasanya kadang ada wawancara atau ada mereka harus nulis kuesioner. Di situ untuk menunjukkan preferensi mereka. Tapi kalau sidik jari kan itu sesuatu yang udah terberi ya Miss ya. Kalau sidik jari kan terberi. Nah itu memang kalau agak berlawanan jadinya sama sudut pandang di psikologi yang mengatakan bahwa minat itu adalah ada proses belajarnya gitu. Jadi kalau sidik jari mungkin hanya mengcapture gitu ya, hanya melihat dari sisi nature-nya aja, dari sisi bawaannya mungkin aja gitu. Karena jadi mungkin dari situ baru memperlihatkan sisi bawaannya, tapi padahal kita lupa nih bahwa tiap anak ini juga punya faktor-faktor hasil belajar dia dari kecil. Nah, itu yang mungkin belum tertampil kalau lewat sidik jari. Iya, jadi harus dilihat juga faktor-faktor bawaannya ya Kak ya. Faktor lingkungan. Iya, betul sekali, faktor lingkungan. Proses belajar yang sudah diterima. Iya. Nah, Kak, anak-anak kita kan biasanya sering kita ikutkan nih dalam perlombaan atau kompetisi. Nah, sebenarnya seberapa efektif nih Kak kita mengikutkan anak dalam perlombaan atau kompetisi untuk mengasah potensi yang ada pada anak? Oke, bagus banget nih Miss. Karena memang tiap orang beda-beda ya pandangan ya tentang melibatkan anak ke kompetisi. Sebenarnya sih kalau kompetisi mungkin tergantung tujuannya nih. Ketika kita mendaftarkan anak mengikuti kompetisi, tujuan kita apa? Kalau kita mau ngasih pengalaman anak kita gitu ya pengen aja supaya anak punya pengalaman kalau ikut kompetisi apa rasanya, itu nggak apa-apa, bagus. Tapi kita harus perhatikan juga sih Miss sebenarnya kesiapan anak. Tapi ya walaupun itu bisa dilatih, tapi sebenarnya kalau aku ya Miss ya, kalau misalnya masalah kompetisi, kitanya dulu sih sebagai orang tua yang harus jelas nih tujuannya apa dan mempersiapkan diri ketika misalnya hasilnya tidak sesuai harapan orang tua gitu. Jadi karena anak pasti akan mengikuti ketika pengalaman dia mengikuti kompetisi itu nggak enak, artinya di-push gitu ya. Kamu belajar dong, besok udah lombanya udah mulai nih. Hati-hati mom, dad gitu ya. Jangan sampai anak jadi punya persepsi negatif tentang kompetisi. Jadi anak nggak mau bersaing. Justru begitu udah besar, dia menghindari yang namanya persaingan. Karena dia udah melihat kompetisi itu sesuatu yang apa sih? Buat apa? Kamu cuma bikin stres doang gitu ya. Tapi jadi kita harus mempersiapkan diri kita dulu gitu. Tapi kalau kita pengen ngasih anak pengalaman kompetisi yang sehat, ya udah berarti kitanya juga harus kasih atmosfer yang sehat gitu. Ketika anak ikut kompetisi, kita tanya dulu yang pasti, kamu mau nggak gitu? Mau ikut kompetisi nggak? Kalau mau, oke, yuk. Kompetisi itu nanti gini nih mekanisme kita ceritain. Nanti dalam perlombaan tuh apa sih yang akan dilakukan. Jadi anak siap. Kira-kira kamu butuh persiapan nggak? Kalau butuh persiapan berarti menurut kamu mau kapan disiapinnya? Butuh berapa lama? Butuh ditemenin nggak? Butuh pendampingan nggak? Dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kitanya memberikan atmosfer tentang kompetisi yang sehat sih, itu bagus banget efeknya sih Miss untuk mengembangkan tadi potensi. Tapi hati-hati nih kitanya dulu berarti yang harus siap ya Miss dan mom and dad gitu. Karena dari kompetisi sebenarnya kita ngajarin banyak hal sih kayak tentang stres yang baik. Stres itu ada yang baik juga ya mom dad. Jadi stres yang memotivasi gitu ya. Kita bisa mengajarkan tentang yang namanya eustress atau stres yang memotivasi. Kita ajarin tentang sportivitas gitu. Kalau kalah tuh ya udah pasti mungkin ada sedih tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi sportif, percaya diri gitu. Kita ngajarin anak tentang kepercayaan diri juga, tentang menerima kecewaan dan seterusnya. Gitu. Jadi bisa mengajarkan banyak tapi tergantung kitanya. Gitu.
sebenarnya berarti kompetisi itu memang ya cukup penting ya Kak, namun kita harus mengarahkan anak-anak nih supaya seperti apa berkompetisi, lalu yang penting hasilnya, nanti anak-anak berbesar hati untuk hasilnya ya Kak ya. Betul. Jadi kitanya harus siap ya kalau mau ngajak anak-anak. Luar biasa sekali perbincangan Miss Dewi dengan Kak Wikan. Tentu Miss Dewi banyak sekali belajar nih. Nanti suatu saat ketika menjadi orang tua, wah sudah pasti terpakai semua ilmunya ya Kak. Oke, nah sekarang Miss Dewi buka tanya jawab untuk moms and dad yang ingin bertanya atau ingin sharing nih hasil kemarin kuesionernya, silakan Miss Dewi buka untuk termin pertama untuk 3 orang penanya. Nah, moms and dad silakan boleh bertanya dengan cara menekan tombol raise hand. Nanti dari operator kami akan mengaktifkan tombol mute-nya, tombol mikrofonnya. Silakan moms and dad. Miss persilahkan untuk 3 orang penanya. Atau dari Miss-Missnya nih, Miss CBS. Oke, sudah ada yang menekan tombol raise hand. Silakan Bunda Penti, disebutkan nama siswa dan umurnya. Oke, terima kasih Miss. Mohon izin nih nggak buka ini kamera, nggak open kamera ya, kita sedang dalam perjalanan. Halo? Iya, silakan Bunda. Iya, suaranya terdengar nggak Miss? Iya, terdengar Bun. Oke, baik. Mohon maaf karena kita belum sempat untuk mengisi kuesionernya, kemarin baru saya baca sekilas ya. Tetapi karena saya punya anak 2, jadi kayaknya saya harus lebih lebih jeli gitu ya dalam hal, karena itu kan juga kuesionernya kan butuh butuh pemahaman gitu kan. Jadi memang sebagai orang tua itu luar biasa sekali. Sangat menarik materi yang disampaikan oleh narasumber gitu ya. Luar biasa, memang kita menjadi orang tua itu memang wow gitu ya, setiap hari harus belajar, bahkan setiap detik pun kita harus belajar gitu ya, dan gak cukup ilmunya gitu. Begitu ada teori seperti ini kita praktekkan, oh ternyata kok belum bisa, belum nyampe gitu ya. Yang ingin saya mungkin tadi sudah dijelaskan sama narasumber, tapi yang ingin saya titik beratkan adalah ingin bertanya bahwasanya pada usia berapa sih kita itu memfokuskan minat bakat anak itu gitu kan, pada usia berapa gitu kita fokus pada salah satu atau salah duanya gitu. Karena kalau kita tahu pada usia yang masih balita atau masih di usia SD itu kita lebih mengajarkan untuk bisa mempelajari semuanya, multiple itu ya, multiple bakat itu. Jadi sehingga ini kita kemana sih gitu. Tetapi ketika kita melihat kan anak ini beberapa dance juga, ternyata dia suka, kayak anak saya ini yang perempuan ini, Ame yang di KBS kelas 2 ini, dia suka memang cooking ya gitu, karena alasan dia saya pengen makan yang enak terus gitu. Akhirnya kita mau ngajar mendeskripsikan kepada dia, oke, nanti kamu jadi chef, kemudian kalau chef itu akan seperti apa, ke depannya seperti itu. Tetapi kita pengen tahu, mungkin itu, mohon maaf jika ada. Oke. Bunda, masih ada yang ingin disampaikan?
Oke, jadi bagaimana pada usia berapa ya kita bisa memfokuskan potensi anak? Baik, selanjutnya Miss Dewi silakan kembali untuk moms and dad yang ingin bertanya, silakan. Mungkin dari Dedi nih. Oke, oh ya, sudah ada ya. Ya, silakan Bunda Aci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Ya, saya mau nanya sih. Jadi kondisi anak saya Ando itu berdasarkan asesmen sebelumnya kan dia didiagnosisnya itu Asperger gitu kan. Terus dia ini konsisten, dia kesukaannya tuh konsisten mempelajari tentang listrikan gitu. Terus yang terakhir ini dia lagi belajar tentang kunci, semua kunci, terus bagian-bagian dari kunci, terus dia rangkai sendiri, terus dia gambar, pokoknya hal yang seperti itulah. Tapi di sisi lain saya terbentur sama kekurangan dia itu masih kayak ke sosialnya, jiwa sosialnya, misalnya kayak main itu masih kayak susah untuk berbaur sama orang-orang yang baru. Terus kalau misalnya dia lagi merangkai listrik nih ada kendala, dia masih suka tantrum gitu loh. Emosinya tuh belum terkontrol dengan baik gitu. Jadi yang harus saya fokuskan ini bukan menormalkan sih istilahnya membenahi dulu nih emosinya, kekurangan atau emosinya si Ando, atau kita terusin aja nih kemampuan Ando atau potensinya Ando gitu. Itu aja sih, terima kasih. Oke. Boleh diulang sekali lagi, Bunda? Jadi pertanyaannya? Ya, oke. Jadi mana yang saya harus dahulukan antara benerin Ando nih dulu kekurangan dia yang masalah kayak kontrol emosionalnya atau sosialnya dia, atau nggak apa-apa nih kita terusin bakat atau potensinya Ando yang tadi itu dia suka masalah kayak kunci, listrik, atau kereta api yang dia sukai itu gitu. Oke, terima kasih Bunda. Oke, nah selanjutnya satu orang penanya lagi. Silakan, moms and dad. Oke, silakan. Dari Ibu Susilo ya? Faris. Iya, bundanya Faris. Iya, ya Miss. Bagaimana cara menangani ya kayak Faris itu kan termasuk anak ABK. Bagaimana cara menangani anak tantrum supaya dan mengendalikannya kayak mana? Oh iya, bagaimana cara mengendalikan Faris yang tantrum ya Bunda? Emosinya kalau misalnya mempunyai minat, misalnya mainan, dia belum puas, kalau suruh berhenti nggak mau. Terus cara belajarnya, dia kan belajarnya waktunya cuman sebentar, nggak mau lama misalnya. Tuh. Terus kayak tadi pertanyaan Ibu siapa itu barusan, Faris juga maunya aktifnya di listrik sama elektronik Miss. Bagaimana itu? Oke. Itu Miss. Oke, iya. Terima kasih Bunda. Sama-sama Miss. Oke, langsung saja kita tanyakan langsung kepada narasumber. Tadi pertanyaan pertama dari Bunda Penti, ya, Bunda dari AME, kelas 2 di CBS. Nah, pada usia berapa sih Kak kita bisa memfokuskan potensi anak?
Ya, Silakan ya Kak itu Ika. ya terima kasih Miss, terima kasih Moms pertanyaannya luar biasa semua. Yang pertama kalau bagus banget kalau kita bingung gitu ya, kapan nih mulai harus fokus ke bakat. Karena bener banget tadi kalau di usia dini, usia sekolah dasar, tugas kita ngasih eksplorasi sebanyak-banyaknya, kita kenalin sebanyak-banyaknya. Biasanya akan mulai mengerucut minat mereka itu di SMP gitu. Jadi minat bakat anak biasanya di usia SMP ini mulai mengerucut. Dan pada akhirnya, kenapa di psikologi itu kita ada tes minat bakat itu anak minimal 3 SMP gitu ya. Karena di kelas 3 SMP ini nanti anak mau masuk ke SMA. Di SMA mereka di situ mulai deh ada pengerucutan ya kan, mulai ada IPA atau IPS misalnya gitu ya. Bahkan SMA atau SMK itu juga sangat tergantung dengan minat bakat mereka. Ada anak-anak yang lebih senangnya memang praktek gitu, mereka nggak senang hal-hal yang berbau teori gitu ya, maka cocok sekali kalau mereka masuk SMK karena SMK akan lebih banyak praktikum dan seterusnya gitu. Jadi kita juga harus mulai mengganti mindset kita bahwa SMK itu misalnya memang sesuai SMK, no, padahal SMK itu memang adalah pilihan yang tepat untuk anak-anak yang sangat hands on, kita bilang gitu ya, sangat senang yang praktis, senang yang praktek, yang praktikal, itu cocok. Jadi anak biasanya mulai mengerucut di SMP. Jadi di SMP ini kita harus sudah mulai jeli nih anak kita kekuatannya di mana gitu. Pelajaran apa sih yang dia memang sukai dan bisa lakukan dengan baik? Kegiatan apa sih yang dia suka dan bisa lakukan dengan baik? Itu kita harus mulai lebih mengerucut biasanya. Tapi nggak apa-apa moms, dads, namanya perjalanan mengembangkan potensi itu kan seumur hidup. Sampai kita seumur segini pun kita masih terus mengembangkan diri kan. Jadi nggak apa-apa, kita juga jangan terlalu misalnya jadi cemas banget. Kita go with the flow. Yang penting kita kayaknya udah mulai mengerucut nih gitu. Kita ikutin aja. Gitu ya Moms. Jadi kira-kira SMP lah mulai kita fokus. Kira-kira begitu. Cukup menjawab Miss Dewi, mudah-mudahan. Ya, bagaimana Bunda? Iya, oke. Baik, kalau seperti itu berarti nanti mungkin ya ini juga pelajaran buat saya ketika anak saya kan usia kelas 2, ini juga kita agak repot juga, ini ke arah mana gitu kan, bingung gitu ya. Sementara dari segi akademik memang di awal karena kita berusaha untuk belajar parenting itu gitu ya, jadi tidak untuk tidak menekankan akademik kepada anak, walaupun berat sekali ya tantangan di lingkungan, waduh anak ini gimana nantinya gitu. Dan kalau sekarang sih usia dia SMP kelas 2 itu memang sudah terlihat di bahasanya, bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu. Jadi memang kemarin berarti memang sudah, artinya kemarin kami sempat waduh kita telat nih gitu kan. Udah sempat khawatir kita telat nih, gimana nih gitu anaknya gitu kan. Berarti alhamdulillah masih belum belum terlambat lah untuk usia SMP gitu. Oke, Kak narasumber, terima kasih. Sungguh luar biasa lah, memang orang tua harus selalu belajar. Betul. Oke, terima kasih Bunda. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Bunda Aci ya. Mana yang harus didahulukan, kontrol emosi atau minat bakat anak? Yes, betul sekali. Terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Dan tadi sempat kita bahas juga sedikit ya, kalau untuk anak anak ABK, gimana nih pengembangan potensinya. Nah, bagus banget nih, ibu udah bisa menemukan nih anak ibu kok minatnya gitu ya, suka banget yang listrik-listrik gitu ya, lalu kayak sekarang lagi seneng banget kunci, dan memang itu salah satu sebenarnya. Kalau anak Asperger memang salah satu karakteristiknya begitu ya Bu ya, biasanya dia akan punya fiksasi gitu pada suatu bidang tertentu, dan ya udah kalau kita udah kenal nggak apa-apa, bagus. Tapi makanya tadi saya katakan di awal bahwa kalau untuk anak ABK ada yang lebih penting dulu nih gitu sebelum kita bicara potensi, kemampuan dasarnya atau aspek-aspek perkembangan dasarnya yang harus kita utamakan dulu, kayak self care, kemampuan life skill, dan termasuk tadi sosial emosional. Ketika ibu bicara tentang tantrum gitu ya, anak masih tantrum, berarti itu masuk ke ranah sosial emosional, dan itu penting, itu harus kita
stimulasi. Tapi bahwasanya bukan hanya anak ABK yang biasanya punya kendala dalam hal sosial emosional, non ABK pun juga biasanya sosial emosional jadi PR nih gitu. Tapi terutama memang anak Asperger, karena anak Asperger ini kan ada salah satu karakteristiknya rigid ya Bu ya, dia kaku biasanya. Kalau sudah taunya ini lalu ada perubahan dalam rutinitas, dia akan cenderung langsung merasa nggak nyaman gitu ya, langsung tantrum. Nah, berarti langkah berikutnya adalah ya kita harus bisa mengatasi tantrum dengan efektif. Berarti nanti bisa berkaitan juga sama pertanyaan berikutnya ya kayaknya ya Miss ya, bahwa gimana sih cara nanganin tantrum yang tepat, yang efektif. Nah, gini Mami, Daddy, biasanya kalau anak tantrum, apa sih yang kita rasakan? Aduh, pasti kalau udah dengar anak tantrum, lihat anak tantrum, wah kita ikut tantrum kali, jangan-jangan ya. Kalau boleh